Salam pembaharuan. Beredar video pidato SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono singgung Presiden Joko Widodo yang kerap dikritik pemerintahnya saat ini. Dirinya menduga bahwa mereka malu mengkritik Presiden Jokowi. Mungkin malu mengkritik mungkin, tetapi penguasa tidak boleh sangat arogan. Niatnya untuk pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan, ujar SBY melanjutkan. Bukan hanya itu, Presiden ke-6 itu juga sindir orang-orang yang mengkritik dirinya saat menjabat sebagai presiden selama 2 periode itu. Menanggapi hal itu, pengamat politik Ray Rangkuti angkat bicara. Ray menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam 10 tahun masa pemerintahannya hanya menjalankan politik kebohongan. Menurut Ray, rezim SBY selama masa pemerintahannya lebih sering hanya mengumbar janji daripada mewujudkan janjinya tersebut. Pada 2010 saja, 10 tokoh agama menyatakan 9 kasus yang dijanjikan akan diselesaikan SBY. Namun tidak ada satupun kasus tersebut yang ditepatinya. Sekedar menyebut beberapa terkait kasus Senturi, Lapindo, dan pemberantasan korupsi. Selain itu, di akhir masa jabatannya, SBY kembali ingkar janji kepada demokrasi itu sendiri. Label Demokrat hanya alat untuk dia meraih kekuasaan. Misalnya, Ray menyebutkan pada saat DPR memerlukan Undang-Undang MD3. Misalnya, Ray menyebutkan pada saat DPR menelurkan Undang-Undang MD3. SBY seakan membiarkan undang-undang itu disahkan begitu saja. Padahal dalam undang-undang tersebut, salah satunya sistem paket, tidak dikenal dalam sistem demokrasi itu sendiri. Demokrat tidak bereaksi menolak undang-undang itu. Terakhir, SBY juga tidak menolak undang-undang pilkada yang mengembalikan pemilihan langsung kepada DPRD. Seolah melegitimasi bahwa undang-undang itu konstitusional. Padahal tidak semua konstitusional itu demokratis, ujarnya. Dia mencontohkan, pada rezim pemerintahan Soeharto yang dinilai konstitusional, Soeharto bisa melanggengkan pemerintahannya selama 5 masa kepemimpinannya adalah hal yang konstitusional. Tapi apakah demokratis? Jelas tidak demokratis. Hal yang konstitusional belum tentu demokratis, imbuhnya. Selain itu, upaya SBY menerbitkan perpu terkait pilkada, lanjut Ray, sebetulnya tidak lebih dari sekedar menyelamatkan wajah SBY di mata internasional. Sangat aneh, yang menyelenggarakan Bali Democratic Forum, tetapi justru merampas hak masyarakat, tambahnya. Seperti diketahui, praktek korupsi selama rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai jauh lebih parah dibanding korupsi sebelum era reformasi tahun 1998. Korupsi saat itu terjadi di semua lini dan level, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Itu terjadi akibat rezim SBY yang justru tetap memelihara dan merawat budaya korupsi karena pemimpinnya tak pernah bersikap tegas terhadap perilaku dan peluang koruptif yang terjadi di jajarannya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Laude Ida mengatakan, korupsi era SBY jauh lebih parah karena pejabat dan politikus justru merawat dan saling menjaga tindakan koruptif sesama mereka. Ini menurut Laude mirip apa yang dilakukan mafia. Mereka yang bersih justru akan disingkirkan, kata Laude. Meski sudah menggurita, menurut Laude hampir tidak ada tindakan berarti terhadap mereka yang diduga ikut terlibat. Padahal beberapa di antaranya, kata Laude, adalah para pembantu terdekat Presiden SBY. Perilaku korupsi yang semakin masif di bawah rezim SBY itu, menurut Laude, bisa menjadikan presiden sebagai musuh bersama masyarakat. Laude menuturkan, keresahan itu sebenarnya sudah mulai diungkapkan publik. Dia menceritakan, dalam pertemuan dengan pengusaha keturunan Tionghoa, merasa antara lain mengeluhkan terjadinya ketidakstabilan dalam berusaha karena perilaku koruptif penguasa era SBY.
Dua kasus korupsi yang pelakunya tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menurut Laude sungguh bisa digunakan SBY untuk menunjukkan ketegasan. Saya nggak tahu kenapa dulu Presiden SBY tidak bergerak juga, tutup Laude. Kembali ke video pidato SBY di atas. Dalam pidatonya, SBY menceritakan masa lalunya sebagai presiden. Ia juga berpendapat bahwa kritik itu dapat menjaga stabilitas negara. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat, tapi pemerintahan saya tidak jatuh, ujar SBY menjelaskan dalam pidatonya itu. SBY menceritakan bahwa dirinya dikritik habis-habisan. Ia menyindir dengan menyebut dan mengkritiknya dulu, sekarang banyak diam. Dirinya menduga bahwa mereka mau mengkritik Presiden Jokowi. Selain itu, SBY juga cerita bahwa ia pernah dikritik dan dihujat ribuan kali. Tetapi saya dulu negara tidak jatuh, meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, ujar SBY menyampaikan. Mungkin malu, mengkritik mungkin, tetapi penguasa tidak boleh sangat arogan. Niatnya untuk membungkam terhadap rakyat yang ingin menyampaikan, ujar SBY melanjutkan. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar. Tapi kalau fitnah, mesti saya bawa ke ranah hukum, tutup SBY.